day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart beats fast. Hai, saya Cynthia Damayanti Berginting dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C dengan NIM 718314140. Saya akan membuat video penjelasan mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan apa saja kebijakan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, baik kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Tapi sebelum kita masuk mengenai penjelasannya, kita harus mengenal dulu apa sih itu virus corona. Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Pakar biologi molekular Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Nidom menyebutkan, terjadi mutasi virus yang memungkinkan virus corona mampu menular dari manusia ke manusia. Kondisi ini sangat berbahaya mengingat mobilitas atau migrasi manusia antar negara sangatlah tinggi. Karena virus corona sangat mudah menyebar melalui aktivitas yang dilakukan manusia, maka pemerintah melakukan banyak kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Salah satunya adalah mengurangi aktivitas di luar rumah, melakukan pekerjaan dari rumah saja atau work from home, dan untuk pelajar atau mahasiswa melakukan belajar dari rumah saja. Nah, kebijakan tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian karena banyak aktivitas ekonomi yang terhambat akibat dari peraturan pemerintah ini. COVID-19 tentu memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Tapi sebelum kita masuk mengenai dampaknya, kita harus mengetahui apa sih pengertian ekonomi. Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia. Dampak COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 2,97%. Melalui berita1.com Jakarta, di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang telah meluas ke seluruh dunia, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 sebesar 2,97% year on year atau YOY. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2020 mencapai 3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.703,1 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 sebesar 2,97%, seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menjadi mitra dagang utama Indonesia pada triwulan 1 2020 minus 6,8%, Amerika Serikat 0,3%, Singapura minus 2,2%, Korea Selatan 1,3%, Vietnam 3,8%, Hong Kong minus 8,9%, dan Uni Eropa minus 2,7%. Struktur ekonomi juga mengalami perubahan secara spasial pada triwulan 1 2020, didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar
terhadap PDB Indonesia, yakni 59,14%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,40%, Pulau Kalimantan sebesar 8,12%, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,19%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95%. Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua. List BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada 2 April 2020 tercatat 0,08% MTM atau sebesar 2,67% YoY, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas Indonesia lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut juga mempengaruhi perkiraan inflasi pada saat Ramadan atau Idul Fitri yang lebih rendah daripada data historis. Ini adalah data mengenai perkembangan inflasi selama masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dari LPM FEB Universitas Indonesia. Inflasi umum atau YoY pada bulan April 2020 kembali mengalami perlambatan dibandingkan 2 bulan sebelumnya. Sesuai dengan prediksi sebelumnya, tingkat inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding bulan Maret, yaitu sebesar 0,3 BPS. Fundamental yang sama terjadi pada bulan April, namun dengan intensitas yang lebih tinggi, akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tingkat permintaan agregat mengalami penurunan, terutama pada kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini tercermin pada penurunan tingkat inflasi inti menjadi 2,85% YoY atau sekitar 0,03 BPS dibanding bulan sebelumnya. Selama masa PSBB ini, COVID-19 mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Diperkirakan rupiah berpotensi tembus hingga 20.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Ani juga mengumumkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi melemah hingga 20.000 per dolar Amerika Serikat. Data mengenai nilai tukar rupiah ini diperoleh dari materi presentasi Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan pergerakan nilai tukar secara tren dipengaruhi oleh faktor fundamental. Yang pertama yaitu inflasi yang rendah dan terkendali. Yang kedua, defisit transaksi berjalan triwulan 1 akan lebih rendah dari 1,5% PDB dan secara keseluruhan pada tahun 2020 akan lebih rendah dari 2% PDB. Serta 3, perbedaan suku bunga atau yield spread sangat tinggi. YSBN 10 tahun Indonesia sebesar 8,02%, sedangkan yield USD not under value dan diperkirakan bergerak stabil dan cenderung menguat. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun untuk pengendalian COVID-19. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis dan yang menangani COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Presiden Republik Indonesia juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM dan mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk di bidang moneter. Kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan
Data ini diperoleh dari rapat Gubernur Bank Indonesia. Data mengenai kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia. Di sini dijelaskan mengenai mekanisme pengedaran uang kartal, operasi moneter dalam pengendalian uang giral, dan likuiditas pasar dan perbankan. Kebijakan quantitative easing atau QE Bank Indonesia, yaitu koordinasi pelanggaran likuiditas oleh Bank Indonesia, stimulus fiskal oleh pemerintah, dan restrukturisasi kredit oleh OJK untuk pemulihan ekonomi, khususnya UMKM. Kemudian Bank Indonesia menambah lagi quantitative easing atau QE dengan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar, sehingga secara total mencapai sekitar 503,8 triliun. Di kebijakan quantitative easing atau QE Bank Indonesia, yang pertama QE melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, yang kedua QE melalui term repo perbankan ke BI, dan yang ketiga QE melalui penurunan GMOY rupiah. Kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan kebijakan moneter yang prudent dan dengan tata kelola yang baik. Kebijakannya terdiri dari salah satu yaitu mekanisme pengedaran uang kartal. Sesuai Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, melalui koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dengan jumlah sesuai dengan perkiraan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, operasi moneter dan pengendalian uang giral dan likuiditas pasar uang dan perbankan. Sesuai mandat Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan QE Bank Indonesia. Salah satu bentuk QE berupa injeksi ke likuiditas perbankan dengan jumlah secara total dalam mencapai sekitar 503,8 triliun dengan rincian sebagai berikut, yaitu pada periode Januari sampai April 2020 sebesar 386 triliun dan periode Mei 2020 sebesar 117,8 triliun. Kebijakan QE ini dapat memberikan dampak yang efektif ke sektor real dan dengan dukungan dari stimulus fiskal, antara lain melakukan implementasi jaring pengaman sosial, insentif industri termasuk subsidi kur dan program bantuan sosial lainnya, serta dukungan reproduksi kredit. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan social distancing dan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah tentu sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia karena banyak kegiatan ekonomi yang terhambat karena adanya peraturan tersebut. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah harus sebaik-baiknya melindungi perekonomian dari dampak COVID-19. Indonesia bisa melakukannya karena mempunyai sistem perlindungan sosial yang relatif maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk memelihara perekonomian kita dan jangan egois, karena sekarang ini dibutuhkan kerjasama sehingga masalah yang dialami oleh bangsa kita dapat diselesaikan dengan baik dan bersama-sama mematuhi peraturan dari pemerintah sehingga COVID-19 dapat berakhir pada waktunya. Karena kita tidak patuh, maka pandemi akan terus berlangsung hingga kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan pemerintah. Terima kasih, demikianlah video saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.